Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 29 Juni 2023, Pekan Biasa ke-12. Hari ini adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6-8, ayat 17-18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13-19. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang sosok kedua rasul luar biasa, Santo Petrus dan Paulus, yang secara liturgis Gereja Katolik rayakan hari ini. Bagi saya ada 3 poin penting yang muncul dan terinspirasi dari bacaan-bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, berkenaan dengan iman. Iman yang ada dalam diri kedua rasul ini, Santo Petrus dan Paulus, itu muncul karena perjumpaan mereka dengan Tuhan. Perjumpaan ini menjadi sebuah pengalaman iman. Pengalaman iman mereka dengan Tuhan. Petrus misalnya mengawali perjumpaannya dengan Yesus ketika Yesus memanggil dia untuk mengikutinya. Dalam perjalanan selanjutnya, ada juga perjumpaan-perjumpaan istimewa antara Petrus dan Yesus, Tuhan. Kita sebutkan saja peristiwa Tabor. Di sana Petrus mengalami kemuliaan Tabor. Dan di sana pula secara istimewa dia berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya sudah ada bersama dengan dia. Karena Petrus telah mengikuti Yesus. Tetapi peristiwa Tabor adalah sebuah perjumpaan yang sangat istimewa dengan Tuhan. Juga ada perjumpaan lain antara Petrus dan Yesus. Sekali lagi, Petrus memang sudah ada bersama dengan Yesus. Tetapi peristiwa-peristiwa penting saya anggap sebagai peristiwa perjumpaan yang luar biasa. Ketika Petrus menyangkal Yesus. Yesus memandang Petrus saat itu. Itulah perjumpaan yang istimewa antara Petrus dan Yesus. Masih bisa kita sebutkan hal-hal yang lain, terutama perjumpaan Petrus dengan Yesus, Tuhan. Juga diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, para rasulnya, apa kata orang di luar sana? Siapakah dia? Dan yang terakhir, Yesus bertanya kepada para rasulnya, tapi menurut kamu, siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Ini sebuah perjumpaan istimewa di mana Petrus mengungkapkan imannya akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu perjumpaan Petrus dengan Yesus, Tuhan. Paulus juga mengalami peristiwa perjumpaan yang menumbuhkan iman dalam dirinya. Dan perjumpaan antara Paulus dan Tuhan terjadi sangat luar biasa. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika dia masih memiliki nama Saulus. Dan perjumpaan itu ketika Saulus saat itu sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk melaksanakan karyanya sebagai Saulus saat itu, yakni menganiaya semua pengikut Yesus. Tapi di sanalah dia mengalami titik balik kehidupannya dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan ini, lalu baik Petrus maupun Paulus terjadi perubahan hidup. Apa yang berubah dari kedua rasul ini? Soal nama misalnya. Petrus sebelumnya bernama Simon, pendengar. Lalu dalam perjumpaan dengan Yesus, Tuhan, berubah namanya menjadi Petrus, batu karang. Injil hari ini juga menegaskan hal itu. Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, Saulus, orang yang penuh dosa, berubah namanya menjadi Paulus, seorang pribadi yang menyapa umat dengan tulus hati. Juga ada perubahan dalam diri Petrus, dalam statusnya, dalam pekerjaannya. Dari nelayan menjadi pelayan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Paulus dari seorang pecundang, orang yang menganiaya murid Yesus, menjadi seorang pewarta, menjadi seorang pahlawan yang mewartakan Yesus. Petrus berubah dari seorang yang takut. Bukankah bahwa dia menyangkal, Petrus menyangkal hanya karena ketakutan? Berubah menjadi seorang pemberani. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah gambaran. Poin pertama, hal utama dari kedua rasul ini, iman. Keduanya ada iman. Iman yang bertumbuh dari perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan dalam diri mereka. Lalu kemudian, poin yang kedua yang juga ada dalam diri kedua rasul ini, Petrus dan Paulus, yakni semangatnya. Keduanya memiliki semangat yang sama, yakni mewartakan kabar gembira Tuhan. Mereka berkeliling kemana-mana. Kalau kita membaca riwayat hidup mereka, mereka berkeliling kemana-mana mempertobatkan orang. Itu semangat pewartaan.
Dan semangat itu juga terungkap dalam tulisan mereka yang menjadi warisan hingga saat ini dan merupakan bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Saudari dan saudara yang terkasih. Yang ketiga, poin yang ketiga dari kedua rasul ini, Petrus dan Paulus. Mereka telah dipilih Allah. Dan mereka akhirnya meyakini bahwa Allah telah mendampingi dan menyertai mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka sampai saat terakhir. Di mana Petrus pada zaman Kaisar Nero menunjukkan imannya, memberi kesaksian tentang imannya, di mana dia mati disalibkan kepala ke bawah di Roma. Dan pada akhirnya dia dikuburkan di Roma. Dan di tempat di mana ada kuburannya didirikan basilika yang kita kenal sampai saat ini, Basilika Santo Petrus. Paulus juga sama. Dia dengan heroik memperlihatkan imannya. Dan dia akhirnya mati. Dipenggal di Roma. Jenazahnya dikuburkan di Roma. Dan pada tempat kuburannya itu didirikan sebuah basilika hingga saat ini yang dikenal dengan Basilika luar, Basilika Santo Paulus di luar tembok. Bagi orang yang pernah ke Roma, ke Italia, pasti tahu tempat ini, kedua basilika ini. Saudari dan saudara yang terkasih, dari ketiga peristiwa atau poin penting yang saya share ini, iman keduanya, Petrus dan Paulus, semangat dari keduanya, Petrus dan Paulus, dan pengakuan mereka sendiri bahwa Allah telah mendampingi dan menyertai mereka sampai akhir hidup mereka. Ini 3 poin penting yang dialami oleh 2 rasul istimewa ini. Lalu apa yang menjadi pesan untuk kita yang hari ini merayakan Santo Petrus dan Paulus Rasul? Saudari dan saudara yang terkasih, ada banyak yang bisa kita petik sebagai pesan. Tapi 1-2 poin yang perlu kita ambil untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama, masing-masing kita sebagaimana Petrus dan Paulus bertumbuh dalam iman karena perjumpaan dengan Tuhan. Saya kira kita semua ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menelusuri perjalanan hidup kita, ada saat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Ada yang mungkin berjumpa dengan Tuhan ketika dia sudah berdewasa, sudah bisa berpikir sendiri. Tapi ada juga yang berjumpa dengan Tuhan ketika dia belum tahu apa-apa. Maksud saya, perjumpaan itu adalah ketika masih bayi, saya dan Anda yang dibaptis. Di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita dibaptis saat bayi, kita berjumpa dengan Tuhan pada saat kita sendiri belum tahu apa-apa. Tetapi dalam perkembangan, dalam perjalanan hidup kita, kita akhirnya menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan itu adalah pengalaman iman kita. Dan seharusnya sebagaimana
Petrus dan Paulus perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Seharusnya perjumpaan kita dengan Tuhan berkali-kali dalam keseharian kita mesti juga membawa perubahan dalam hidup kita. Perubahan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dari orang yang kurang percaya menjadi orang yang lebih percaya. Dari orang yang hidupnya kurang beriman menjadi orang yang lebih beriman dalam hidupnya. Seharusnya seperti itu. Apakah terjadi perubahan itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika kita bertumbuh dalam iman akan Tuhan karena perjumpaan itu? Ataukah seperti apa? Yang kedua, sebagaimana Petrus dan Paulus sangat menyadari bahwa Allah, Tuhan yang memilih mereka, yang berjumpa dengan mereka, menyertai mereka dalam seluruh perjuangannya, terutama sebagai rasul dalam karya pewartaannya. Sampai pada akhirnya mereka mati dalam iman akan Tuhan, mati sebagai sebuah kesaksian iman mereka pada Tuhan yang berjumpa dengan mereka dan yang memanggil mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya apa yang diyakini oleh Petrus dan Paulus juga menjadi keyakinan kita. Allah tidak saja berjumpa dengan kita dan tidak saja memilih kita untuk mengikuti Dia. Tapi Allah yang telah memanggil kita mengikuti Dia, mendampingi perjalanan hidup kita sampai kita kembali kepadanya. Karena Allah tidak pernah berubah. Allah dalam diri Yesus Kristus yang dulu dialami oleh Petrus dan Paulus, juga Allah yang sama itu tidak pernah berubah, akan terjadi dengan hidup kita. Dia yang telah memilih dan memanggil kita akan mendampingi dan menyertai kita sampai kita kembali kepadanya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati.